Oke, selamat datang di Popron. Oke, dulur-dulur, kembali lagi bersama kita tentunya di acara perdananya Country, yaitu Popron Podcast Country. Tepuk tangan. Oke, barangkali dari sahabat-sahabat, dulur-dulur sekalian masih belum paham. Ya, barangkali itu terjadi karena kita semua telah selesai dalam penugasan. Ya, untuk itu mungkin adanya Popron ini lebih pada pembahasan tentang kondisi-kondisi yang terjadi di dunia kita. Oke, untuk itu, untuk memperhangat suasana, untuk mempercantik penglihatan sahabat-sahabat sekalian, mari kita lanjutkan dengan sesi yang selanjutnya. Oke, pertama kali dalam Popron Podcast Country tentunya, kita langsung hadirkan saja teman curhat kita. Siapa lagi kalau bukan pemimpin kita, kepala kita. Mari kita sambut. Ini dia, artis ternama Country Unit Trimalang, King Sulaiman. Ini dia. Saya duduk ya. Siap. Luar biasa. Saya minum dulu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk yang pertama mungkin pertanyaan paling klise. Oh, langsung pada pertanyaan. Iya, Astagfirullah. gimana? Siap. Pak Kong Sulaiman sehat? Alhamdulillah sehat. Kalian sahabat Maimun juga sehat? Ya, sehat. Alhamdulillah. Subhanallah. Habis dari mana kok? Alhamdulillah habis dari luar, dan juga tentunya bagi saya sangat luar biasa sekali karena undangan dari sahabat Maimunullah, dari sahabat Country juga dalam acara perdana ini. Ya. Ya, mungkin ini termasuk acara dadakan barangkali kok. Kok bisa seperti itu? Ya, memang nggak apa-apa. Ini juga sedikit memenuhi kebutuhan para saudara-saudara yang ada di luar sana. Amin amin amin. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, masih sendiri kok? Ini sudah mencakup dalam pengenaan mental ini sebenarnya. Selanjutnya mungkin gimana? Kampus aman kok? Alhamdulillah sejauh ini di balik pandemi yang melanda kita, ya tentunya kita sudah merasakan bersama. Alhamdulillah untuk kampus sendiri, insya Allah aman. Walaupun di balik sekarang itu masanya masih online-nya kan, dimana kita juga berharap bahwasanya kampus itu segera untuk offline agar terencananya ataupun terbingkainya sesuatu yang luar biasa nanti. Amin. Untung ada pendidikan. Alhamdulillah. Untung. Jadi punya alasan kuat nanti kok. Ya, barangkali karena memang di lini apapun pandemi itu berpengaruh. Sampai bisa dibilang kita sudah hampir 1 tahun mati suri. semua dari Iya, kita. benar. Ya, mungkin ada banyak sekali pertanyaan dari sahabat-sahabat Kom di luar sana. Ya, barangkali juga rindu tentang kepada seluruh penggawa Country tentunya. Jadi saya akan langsung bacakan pertanyaan yang pertama dari saudara Intan. Karena sebelumnya kita sudah ini kok, sudah voting. Oh, langsung siap.
Jadi di sini sudah ada sekitar 1000 pertanyaan lebih. Siap. Yang akan dipilih nanti 5 barangkali. Berarti sebelum sahabat saya mengadakan podcast ini, memang sebelumnya menunjukkan sebuah voting ya untuk pertanyaan-pertanyaan. Iya, Luar biasa. berat ini kok. Ya, langsung masuk pertanyaan pertama. Ya, ya. siap. Oke, pertanyaan pertama dari sahabat Melian _505. Gimana sih rasanya jadi ketua kom? Langsung ke Iya, enggak? iya ini. Langsung Penasaran tadi kok. langsung ke puncaknya ini rasanya. Gimana kok? Sebelumnya saya ucapkan pada sahabat-sahabat yang di luar sana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Sang Halik, lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kesehatan dimanapun aktivitas sahabat-sahabati berada. Amin. Mengenai masalah pertanyaan dari sahabat tadi, sahabat Meli yang tadi habis transfer itu, bagaimana Rasanya jadi Pak Kom. rasanya jadi Pak Kom? Tentunya jadi seorang ini udah mengarah pada kepemimpinan ya. Menjadi seorang pemimpin itu yang namanya kepala itu kan banyak tulangnya daripada dagingnya kan. Jadi ada juga perasaan itu dimana kita akan merasakan tentang benturan-benturan yang ada setelah kita menjabat ataupun menjadi seorang pemimpin. Nah, tentunya yang saya rasakan ini pengalaman. Mudah-mudahan ini juga bisa edukasi terhadap sahabat-sahabat yang di luar sana. Yang pertama itu tentunya merasa berat. Pertama itu berat, cuman rasa berat ini bagaimana kita merealisasikannya dengan rasa senang dan syukur lebihnya. Dengan seiring perjalanan yang saya jalani, mungkin setengah periode ya, udah setengah periode itu 3/4 ya kok. ya 3/4 itu ada hal-hal yang banyak yang saya tuai di sana, banyak hal-hal yang saya rasakan, baik dari gesekan, entah itu kadang menjadi seorang pemimpin itu ada senang, ada juga pula dukanya. Seperti halnya ada pada titik ketika itu kita bakal merasakan rasanya yang sebenar rapuh dan serapuh-rapuhnya, itu pasti ada. Untuk itu menjadi seorang pemimpin mungkin bagi saya setelah merasakan ini ya alhamdulillah karena saya dipercaya sebagai yang saya sekarang. Alhamdulillah bagi saya untuk perjalanan yang ini itu menyenangkan walaupun dibalik benturan-benturan yang ada. Jadi apapun itu yang pengen tahu rasanya silahkan dicoba. Karena berat sekali kok. Belum dananya, belum waktunya. Ya, yang paling penting kita kan udah terhitung tua ya. Iya benar. Yang lahir malam minggu ada temannya, kita mikirin anak orang. Ya itu memang betul. Karena mungkin ini sekaligus juga berbicara masalah kepemimpinan mungkin ya, bahwasanya menjadi seorang pemimpin itu mungkin kita harus bisa menjadi role model yang bisa ataupun yang baik. Dalam artian ketika role model yang baik itu adalah kita mampu memposisikan menjadi harus seperti apa, pemimpin yang seperti apa. Ya, yang tentunya yang sahabat-sahabat mungkin harapkan itu adalah menjadi pemimpin yang baik. Jadi pemimpin itu jangan hanya sekedar jadi pemimpin yang diinginkan, tapi yang dibutuhkan. Bukan begitu, Pak? Ya barangkali itu sahabat Meliani _505. Kalau masih kurang silahkan langsung datang ke sini. Untuk pertanyaan kedua dari Mildani apa kita nggak tahu baca saya.
Sebenarnya harapan dari Pak Kom sendiri itu apa untuk Kontri? Ya. Start dulu Kom. Oh iya. Terus yang telah berjalan itu kendalanya apa? Monggo dijelaskan. Ya, siap. Luar biasa ya sahabat Wildani. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin apa yang saya harapkan ya? Harapan pribadi dulu. Iya, harapan pribadi. Sebenarnya dari awal mungkin masa-masa saya menjabat ataupun kepemimpinan di balik kepengurusan yang sekarang itu tentunya banyak harapan-harapan yang saya harapkan dan saya inginkan terhadap kepengurusan ini. Bagaimana kepengurusan yang sekarang itu menjadi sebuah wadah yang memang itu untuk mengantarkan banyak harapan-harapan dari sahabat-sahabat rayon misal atau pengurus-pengurus dan lain sebagainya. Harapan saya adalah bagaimana kita mampu menjadi sebuah keluarga yang bisa membawa kontri khususnya. Kontri itu lebih baik lagi dan lain sebagainya. Kita sebagai pengurus dan juga kita sebagai kaum pergerakan, bagaimana ketika ada sesuatu apapun itu bagaimana kita berbondong-bondong untuk menyelesaikan ataupun bagaimana kita merealisasikan hal-hal tersebut. Tentunya ini juga perlu dukungan dari sahabat-sahabat rayon. Kita pengurus juga sebenarnya menunggu apa yang diharapkan oleh rayon di sana. Itu harapan saya, semoga mudah-mudahan kontri lebih baik lah, kontri lebih progresif. Ya, memang benar kok. Saya tadi malam itu dikasih tahu sama anak. Percuma punya ingin tinggi kalau hanya digantung di warung. siap. Ya, mungkin kan lanjutannya kok. Oke. Terus kendalanya apa kok? Oke. Jadi di balik sebuah proses itu tentunya ibarat suatu perjalanan itu perjalanan nggak selalu lurus saja, ada bengkok dan juga kadang kita juga di jalan aja banyak kubangan dan sebagainya. Nah itu juga tentunya memang harus ada karena itu adalah proses bagaimana kita jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah untuk masalah kendala ataupun halangan-halangan itu juga tadi katakan bahwasanya pasti ada. Jadi halangannya adalah ataupun ketika kita merencanakan sesuatu tapi ujung-ujungnya molor untuk direalisasikan itu pasti banyak. Pertama itu adalah dukungan. Yang kedua support dari sahabat-sahabat itu seperti apa. Nah yang kedua itu adalah rasa-rasa mungkin kepemilikan dari sahabat-sahabat itu mungkin masih kurang untuk kurang dari rasa-rasa kendor ya positif aja kok. Iya, kendoran itu mungkin. Dan juga cenderung juga kendalanya itu adalah banyak sahabat-sahabat mungkin yang hanya banyak dalam berretorika dan juga banyak hanya mengkritik saja, tetapi tidak dengan realisasinya ataupun bukti nyata. Misal nih sesuai dengan paradigma PMI kan kritis transformatif nih. Jadi cenderung kebanyakan sekarang itu sahabat-sahabat hanya pintar dalam mengkritisi saja, dan tetapi untuk memunculkan hal-hal ataupun solusinya itu juga masih minim. Nah, perlunya juga kendalanya itu adalah kesadaran dari pengurus ataupun sahabat-sahabat rayon dan sebagainya. Jadi saya berharap kita menjadi gak hanya ketika kita dijadikan pemimpin atau presiden dan lain sebagainya, akan tetapi di balik kita menjalani suatu roda pergerakan, semisal tidak lain kita juga harus menimbulkan rasa kepemimpinan pada diri kita sendiri sebenarnya. Bagaimana kita menjadi seseorang yang kalau bisa, ini juga himbauan bagi sahabat-sahabat di luar sana, dulu di luar sana, biar gak cuma bacot doang.
otak kosong, dompet kosong, celana bolong. Salam pergerakan. Salam. Lanjut Ya, jadi ini juga buat sahabat-sahabat di luar sana. Jadi kita itu bagaimana menjadi seorang pengkritis yang baik, gitu. Pengkritis yang baik. Dalam artian kalau bisa kita itu menjadi seseorang yang lebih pada memperbaiki. Itu bagi saya pribadi itu lebih menguntungkan pada diri kita daripada kita dalam contoh kita itu tidak hanya terfokus pada mencari sebuah kesalahan. Kita tidak berfokus pada menggali terus kesalahan ini dan mencoba untuk mau berkomentar dan lain sebagainya, tetapi kita harus lebih mencari solusi untuk menyelesaikan hal tersebut. Gitu. Dalam artian begini, ketika ada salah satu permasalahan semisal, ini dari sahabat ini semisal ataupun dari kubu ini, dari semua sahabat. Dari semua sahabat menyerang terus. Nah, kapan akan baik kalau diserang-serang? Nah, jadi analoginya seperti ini. Jadi di balik ada permasalahan, bagaimana ini sahabat-sahabat yang banyak ini ya mencari solusi agar permasalahan ini cepat kelar. Iya, emang repot kok ketika satu masalahnya terus 100 orang yang melihat masalah itu 100-100-nya itu jadi komentator semua. Kalau yang satu aja jadi komentator, yang 99 itu dari solusi atau berusaha menyelesaikan, itu pasti kelar. Tapi kan kalau masalahnya satu terus yang kritik itu 100, panjang, buat kopi aja Kom. Ini gimana kopi ini kok pahit apa macam. Siapa yang ini? Gede juga ya. Gak. Jadi untuk menyelesaikan itu juga rumit. Cenderung ini juga menjadi kendala ya. Ini di kontri sendiri. Mungkin ini juga jadi pengalaman bagi juga edukasi bagi sahabat-sahabat yang di luar sana. Cenderung juga yang sekarang yang dirasakan itu adalah mungkin benar kata Bung Karno itu saya lebih gampang untuk mengusir penjajah kan dan lebih berat untuk bertarung dengan masyarakatnya sendiri. Itu di kontri dirasakan dalam artian bagaimana komisar kontri ataupun PMI kontri itu bisa lebih baik kalau dari orang-orangnya sendiri yang ingin menghancurkan seperti itu dan menyerang terus nih. Nah, tentunya untuk menuju hal yang lebih baik ataupun luar biasa, progresif lah kontri, bagaimana kita sama-sama merangkul baik dari dewa-dewanya, itu kan, dari dewa turun untuk memperbaiki, bukan hanya memperkeruh suasana, bukan hanya ini dan sebagainya, tapi bagaimana menyelesaikan. Nah, itu adalah solusi baik bagi saya. Iya kan? Ingat, wahai para parasit, sadarlah. Iya itu. Ya emang repot kok. Jadi banyak yang berteriak lantang tentang perjuangan, toh moro-moro dia yang bikin orang. Iya, susah emang kalau bangunin orang-orang yang pura-pura tidur itu susah kok. susah. Daripada orang yang benar-benar tidur ya. Tidur. Iya kan, rasa ada juga yang bilang saya pejuang misal. Saya paling peduli. Kalau nggak ada saya, gimana kontri? Misal itu ya, contoh. Cuman ya lebih ke itu tadi, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan itu yo dengan secara cerdas. Kata Van Gogh itu, saya pernah Siap. dengar kok. Orang yang pernah masuk Trans 7 itu, Siap. katanya jika yang keliru kau salahkan, lantas untuk apa kau? Siap. Oke, sudah selesai kok. Ya mungkin Mungkin kalau yang kurang-kurang langsung suruh respon di bawah ini. siap.